Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church. Mari semua yang bersuka cita menyambut Tuhan, boleh lambaikan tangannya dan bagikan senyum yang terbaik ke kanan, kiri, depan, belakang. Haleluya, biarlah sukacita Tuhan mengalir pada pagi hari ini dimanapun kita berada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu Tuhan. Kami nantikan kuasa-Mu, hadirat-Mu menjamah tiap pribadi pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Beracaralah pada pagi hari ini, lawatlah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami. Engkaulah sumber kedamaian sejati dalam hidup kami. Sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Bawalah pujian-Mu bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, katakan bagi Allah-Mu. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami.
untuk-Mu selama-lamanya hidup kami. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami masih diberi waktu kesempatan oleh Tuhan untuk kami belajar firman-Mu. Bapa, kami membuka hati kami di hadapan-Mu untuk kami siap diajar, dididik, dibentuk. Karena kami tahu bahwa firman-Mu lah yang mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran, dan memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa setiap halangan, rintangan, gangguan apapun juga yang membuat kami tidak bisa fokus pada firman-Mu, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami doa dan ucapan syukur dan siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom keluarga besar Love Church yang diberkati dan saudara semua. Apa kabar minggu hari ini? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati. Haleluya. Hari ini kita mau belajar tentang ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati ini sangat penting buat kita ketahui. Karena begini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang mau ibadahnya sia-sia? Ya, siapa yang mau seumur hidup kita beribadah, tapi sebetulnya ibadah kita ibadah yang salah,
Ibadah yang tidak diberkati, ibadah yang hanya memuat ritual-ritual kosong yang tidak bernilai di hadapan Allah. Tentu kita mau ibadah kita ibadah yang berkenan di hadapan Allah, ibadah yang menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu semua, saudara semua, buka di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya mau bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, katakan begini Bapak Ibu ya. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita, itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Haleluya. Coba kita lihat lagi di dalam terjemahan King James Version. Ya. Dia berkata seperti ini. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kita coba lihat satu lagi di dalam terjemahan Today English Version. Ya, ini lebih menarik Bapak Ibu. So then my brothers, because of God's mercy to us, I appeal to you, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicate to His service and pleasing to Him. This is true worship that you should offer. Haleluya. Ya, ini tiga terjemahan ini semuanya saling melengkapi. Kita mustahil kita punya sudut pandang yang baik tentang ibadah yang sejati, dan kita mau melayani, kita nggak bisa ngerti bagaimana caranya kita melayani karena ibadah aja kita nggak ngerti Bapak Ibu. Ya, nah apakah itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh kita sebagai reasonable service atau true worship. Ya, ibadah yang wajar, yang berkenan, penyembahan yang seharusnya. Itu adalah mempersembahkan tubuh kita. Artinya mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup di sini bukannya diterjemahkan sebagai bios, tapi hidup di sini diterjemahkan sebagai zoe, artinya roh yang hidup. Hidup secara roh, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ibadah kita itu begini Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Bukan sekedar kita datang ke gereja, tepuk tangan, angkat tangan, lompat-lompat, no. Atau kita sebaliknya nangis-nangis karena tersentuh perasaan kita oleh pujian ataupun oleh firman, bukan. Walaupun itu bagus, ya walaupun itu memang sebagai ritual kita memang mengekspresikan sesuatu kepada Tuhan, itu bagus. Tapi bukan ibadah yang sejati Bapak Ibu. Ya, tubuh kita ini terdiri dari berbagai anggota tubuh. Ya, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada pikiran kita, ya, bahkan di dalam kita ada perasaan kita. Ya. Nah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh keberadaan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Bapa, as a living sacrifice. Ya, misalnya, ya salah satu daripada anggota tubuh kita, apa? Misalnya mulut kita.
kita persembahkan kepada Tuhan. Mulut ini yang pada waktu ibadah dipakai untuk memuji menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, tapi dengan mulut yang sama, banyak orang melakukan perbuatan tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan mulut kita menjelek-jelekkan orang, nyumpahin orang, berkata kotor, berkata cabul, berkata-kata gosip, bully orang dan lain sebagainya. Kita nggak bisa sebut itu sebagai ibadah yang sejati. Karena dengan mulut yang sama kita memuliakan Tuhan, dengan mulut yang sama kita berdosa terhadap Tuhan. Ya. Maaf kata, kalau tangan kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah kita angkat pada waktu kita memuji Tuhan, tapi dengan tangan yang sama kita mengambil barang yang bukan hak kita. Dengan tangan yang sama kita berlaku kasar terhadap orang lain. Itu bukan ibadah kita yang sejati. Ibadah yang sejati dari Senin sampai Senin, mempersembahkan kehidupan kita. Nggak bisa orang berkata bahwa ya minggulah kita ke gereja, kita tebus dosa. No. Saudara bukan sedang beribadah, tapi saudara sedang melakukan ritual ibadah. Dan Alkitab berkata ibadah yang sejati itu ibadah yang dari kehidupanmu dari Senin sampai Senin, 24 jam per hari. Itu kita persembahkan buat Tuhan. Ya, kita beribadah dengan kehidupan kita. Saya terinspirasi dengan satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel, Bapak Ibu. Ya, Daniel ini adalah statusnya di Babel. Ya, dia adalah seorang narapidana. Ya, waktu Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, beberapa anak-anak muda diambil dari Yerusalem, ditawan di Babel. Ya, dan mereka dipekerjakan di sana. Daniel ini sebetulnya begini Bapak Ibu ya, yang menjadi inspirasi buat kita semua. Dia adalah seorang pemuda yang mempraktekkan ibadah yang sejati di dalam kehidupannya. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu semua ya, bahwa di Babel itu, di negara orang kafir, itu nggak ada gereja di sana, nggak ada bait Allah yang Daniel biasanya pergi ke sana. Yang biasanya beribadah nggak ada. Dia nggak punya pendeta, nggak punya praise and worship, nggak punya komsel, nggak punya persekutuan doa, nggak punya. Daniel standing alone di sana. Ya. Nah kalau misalnya Daniel pada waktu itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita bisa maklum. Kenapa? Nggak punya mentor di sana dia. Tapi yang menjadi inspirasi buat kita adalah walaupun Daniel di negeri orang kafir, tapi Daniel melakukan ibadah yang sejati dalam hidupnya. Dia nggak mau menajiskan dirinya dengan makan makanan yang dipersembahkan kepada raja. Dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Sehingga Alkitab catat bahwa orang-orang yang iri sama Daniel tidak menemukan apapun kesalahan yang dilakukan Daniel waktu dia bekerja untuk raja. Artinya dia jujur, punya integritas yang baik, dia punya passion yang baik, dia lakukan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh raja. Daniel ini adalah seorang yang betul-betul komit sama Tuhan, melakukan ibadah yang sejati dalam hidupnya. Sementara di sini banyak orang, gereja gampang ditemui, praise and worship banyak ditemui, persekutuan doa banyak ditemui, komsel di mana-mana ada. Ya, tapi banyak orang yang lakukan ibadah yang sejati. Ibadah hanya hari Minggu di gereja dan hanya 2 jam di gereja. Setelah itu that's it. Dia lakukan apa yang dia kehendaki. Dan Alkitab katakan kamu sedang melakukan ibadah yang bukan ibadah yang sejati. Kamu sedang tidak mempersembahkan tubuhmu, kehidupanmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, apakah itu ibadah sejati?
Ibadah yang sejati adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Alkitab katakan. Ya. Apakah dunia ini Bapak Ibu? Dunia dengan bumi itu berbeda. Ya, bumi ini tempat kita berpijak, tempat kita beraktivitas. Bumi ini adalah bendanya. Sementara dunia ini adalah sistem yang kasar, yang kotor, yang najis, yang menghalalkan segala cara, serakah, dan lain sebagainya. Sistem yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sistem yang sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang Kristen. Saudara lihat sekeliling kita, semua orang, ya, banyak orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Banyak orang yang hidup menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ya. Kalau kita baca berita-berita hampir sering, ya, si pejabat anu ketangkep korupsi, pejabat B ketangkep korupsi, begitu banyak orang. Bahkan gak sedikit hamba Tuhan jatuh di dalam dosa karena korupsi di dalam gerejanya. Waktu ditanya, apakah kamu udah gak cinta Tuhan? Oh, saya cinta Tuhan. Saya betul-betul saya mengerti kasih Tuhan. Tapi satu yang dia gak punya, yaitu gak punya hidup takut akan Tuhan. Sehingga waktu orang gak punya hidup takut akan Tuhan, dia hidup dalam sistem dunia yang serakah, keji, menghalalkan segala cara, tidak jujur, berdosa, kejam dan sadis. Maka dia lakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dunia tuntut kepada dia. Dia lupa dirinya sebagai seorang hamba Tuhan yang harusnya hidup takut akan Tuhan. Ini yang banyak orang yang gak punya, Bapak Ibu. Ya. Manusia butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Alkitab mencatat bahwa cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Cinta uang itu yang bikin orang enggak lagi takut akan Tuhan. Saya katakan tadi bahwa uang bukan segalanya. Ya, uang enggak bisa bawa kita ke sorga. Ada satu titik di mana uang enggak bisa tolong kita. Ada satu titik di mana uang gak bisa berbuat apa-apa untuk persoalan kita. Ada satu titik di mana uang gak bisa obati penyakit kita. Kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Uang gak bisa bawa kita ke sorga, tapi uang bisa jadi alat kita untuk kita mengumpulkan harta di sorga, memberkati orang lain, memperluas dan menopang pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi, gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada. Kita bisa hidup di bumi ini, tapi kita tidak bisa hidup secara duniawi. Kita hidup di dunia ini, tapi kita tidak hidup duniawi. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Fear of God. Sebab orang yang hidup tidak takut akan Tuhan adalah orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau hari ini di dalam ayat 2 katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berubah itu membuat kita jadi mengerti kehendak Tuhan. Sebab waktu kita nggak mau bayar harga untuk berubah, kita nggak pernah bisa ngerti kehendak Tuhan. Saudara dan saya boleh baca firman bolak-balik, tapi kalau engkau nggak mau berubah, engkau nggak akan pernah ngerti kehendak Tuhan. Engkau nggak akan pernah ngerti firman Tuhan. Karena gini, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ya, semakin engkau hidup takut akan Tuhan, semakin engkau mau ambil komitmen untuk mau berubah taat firman, semakin Tuhan akan bukakan
rahasia-rahasia firman kepada Bapak Ibu Saudara semuanya dan kepada saya. Dan waktu kita mau berubah, maka kita akan ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita ngerti visi Tuhan dalam hidup kita. Makanya Alkitab katakan berubah itu atau bertobat itu, Bapak Ibu, bukan dengan kata artinya berhenti berbuat dosa. No. Bertobat atau berubah itu bukan berhenti berbuat dosa, tapi metanoia, ya, artinya perubahan pola pikir sehingga kita menjadi sepikiran dengan Tuhan, sehingga kita ngerti apa yang Dia mau. Berubah itu asal katanya metamorfe atau metamorfosis, artinya perubahan yang radikal, perubahan yang besar, perubahan yang 180 derajat. Dari metamorfosis, dari ulat masuk kepada larva, kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Saudara dan saya sebelum bertobat adalah ulat yang menjijikkan di mata Tuhan. Tapi setelah kita bertobat, terima Tuhan, kita maulah terima proses, Tuhan izinkan kita diproses, maka kita berubah menjadi lava, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu yang indah di mata Tuhan. Proses untuk berubah itu sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu. Proses itu membutuhkan masa inkubasi. Saudara dan saya harus ada di dalam kepompong yang gelap, yang pengap, yang panas, yang gak betah, yang menjengkelkan, makan perasaan, harus sangkal diri pikul salib. Itu sesuatu yang gak mudah, Bapak Ibu. Ya. Dalam proses kita harus menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang sulit. Kita harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, keadaan yang menyulitkan. Walaupun sebetulnya kalau saudara dan saya mau terus ikut proses, kita tahu bahwa keadaan yang menyulitkan, orang-orang yang menyebalkan adalah pelatih-pelatih buat kita jadi kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan, untuk memurnikan karakter kita. Bapak Ibu, emas itu untuk dimurnikan bukan dengan panas yang 100 derajat, itu air. Emas itu dimurnikan dengan suhu 1000 derajat lebih. Supaya apa? Kotoran-kotorannya bisa lepas. Dan setelah murni, baru dia bisa disebut sebagai logam mulia. Ya, logam mulia itu enggak keras. Logam mulia itu lembek, Bapak Ibu. Emas mulia itu lembek, enggak keras. Tapi waktu ada logam campuran di dalamnya, dia akan jadi keras. Saudara dan saya, waktu hatimu murni di hadapan Tuhan, engkau dan saya akan mudah dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan. Akan mudah dibentuk dengan firman Tuhan. Akan mudah dibentuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Satu masterpiece, satu patung, apakah itu dari batu, apakah dari kayu, itu membutuhkan ratusan kali pahat. Untuk apa? Membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Supaya apa? Muncul satu bentuk patung atau masterpiece yang bernilai tinggi. Haleluya. Apa yang tidak bagus dalam hidup kita, waktu diproses itu dibuang. Ada banyak yang nyaman buat daging, ada banyak yang nyaman buat kehidupan kita, tapi Tuhan gak berkenan. Itu harus dibuang dalam kehidupan kita. Sangkal diri, pikul salib harus menjadi bagian dalam kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu. Berubah itu tidak dimulai dari hal-hal yang besar. Berubah itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya,
biasakan berkata jujur, biasakan menolong, biasakan berempati, biasakan sabar, biasakan setia, biasakan menguasai diri, biasakan hidup kudus, biasakan berpikir positif dan lain sebagainya. Kalau saudara terbiasa dengan hal itu dari hal-hal yang kecil, maka saya percaya cepat atau lambat engkau akan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Haleluya. Ya. Saya percaya hari ini firman Tuhan bicara banyak buat kita Bapak Ibu tentang hal yang mendasar. Ya. Untuk menjadi seorang yang mempunyai ibadah yang sejati, maka saudara harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai reasonable worship, sebagai true worship kepada Allah. Yang kedua, saudara harus tidak bisa menjadi serupa dengan dunia. Harus beda. Tuhan menguduskan kita, artinya memisahkan kita dari dunia, sehingga apa yang kita punya, alat peraga kita, tubuh kita, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Mata, telinga, hati, pikiran kita, tangan, kaki kita, semuanya bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita punya ibadah yang sejati, kita bayar harga untuk bisa berubah. Metamorfosis, berubah, diproses dari ulat, lava, kepompong sampai jadi kupu-kupu yang indah di mata Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena hamba-Mu selesai berbicara. Tuhan sudah berbicara kepada kami apa yang Tuhan inginkan kami ketahui dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu akan terus menyampaikan maksud Tuhan dan berhasil dalam setiap apa yang Tuhan suruh kepadanya. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, NKRI yang kami kasihi. Tuhan, kami berdoa buat presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat daerah, wilayah, TNI, Polri, semuanya mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan sampai pejabat-pejabat di lingkungan RT RW. Kami berdoa buat mereka. Tuhan berkati negara kami, Tuhan berkati para pejabat semuanya, agar mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau. Segala gangguan, halangan, rintangan yang mau menghancurkan negara kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Intrik-intrik yang tidak baik kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat semua keluarga besar Love Church dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang kerjakan pada pagi hari ini. Bapak, Engkau memberkati mereka semua. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, berkati anak-anak cucu mantu mereka, berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, berkati juga kesehatan dan masa depannya Tuhan. Tuhan turut campur di dalam kehidupan mereka. Tuhan angkat mereka agar selalu menjadi anak-anak-Mu yang hidup takut akan Tuhan, cinta Tuhan, hidup memuliakan nama Yesus. Buat mereka yang sakit pada pagi hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, mari letakkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit atau di dadamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, yang memegang tangan kanan mereka pada di dada mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Secara khusus kami bawa Ibu Eni Zifki yang kami kasihi, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bapak, kami mengangkat tangan kami di dalam nama Yesus, meletakkan tangan atas Ibu Eni dan menyatakan di dalam nama Yesus, jadilah sembuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemulihan Tuhan terjadi. Karena firman-Mu berkata Tuhan, bahwa tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan meletakkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Kami praktekkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, meletakkan tangan atas
orang-orang yang sakit, termasuk Ibu Eni Zifki. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dan kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga dan buka hati kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.